Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alia Hairunisa. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Masjid Raya Makassar. Masjid Raya Makassar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan menyimpan banyak kisah sejarah yang belum banyak diketahui orang. Salah satu kisah mengenai tempat ibadah yang terletak di Jalan Masjid Raya, Kecamatan Bontoala ini ialah saat menjadi saksi perjuangan rakyat Makassar mengusir para penjajah. Lalu, desain awal masjid yang dirancang oleh Muhammad Subarjo ini ternyata mirip badan pesawat pengeboman milik Amerika Serikat yang merupakan sekutu dari pasukan Belanda. Pesawat pengeboman milik sekutu ini jenis B-29 digunakan saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Kata Imam Rawatib, kalau bangunan Masjid Raya lama ini dirancang oleh pemenang sayembara Muhammad Subarjo, dari desainnya menyerupai badan pesawat B-29. Beberapa hasil riset ilmiah, kata Syahrir, desain ini terinspirasi dari kekhawatiran rakyat Makassar terhadap pesawat bomber yang sering melintas di langit utara. Menurut Syahrir, tanah yang sekarang ditempati Masjid Raya Makassar ini dulunya sebuah lapangan yang biasa dijadikan sebagai tempat bermain sepak bola. Pada masa Hindia Belanda, tanah ini haknya dipegang dalam istilahnya di masa itu Eigendom Vervanging. Akan tetapi, di masa kemerdekaan bangsa Indonesia, tanah tersebut kemudian diambil alih dan dikuasai sepenuhnya oleh negara. Selanjutnya, diberikan izin untuk dipakai oleh masyarakat dengan dibentuk badan pengelola, dan kemudian dikelola untuk kegiatan peribadatan masyarakat. Tanah ini luasnya mencapai 13.912 meter kubik. Pada tahun 1947, pembangunan masjid dipraksarai oleh Andre Guruta Kiai Haji Ahmad Bone yang merupakan sesepuh dari pendiri Nahdlatul Ulama atau disingkat NU. Kemudian dibentuklah panitia dan yang terpilih adalah Ki Haji Mukhtar Lutfi sebagai panitia pembangunan masjid. Pada tanggal 27 Mei 1949, bangunan Masjid Raya Makassar diresmikan dan masyarakat pada waktu itu telah menggunakan untuk tempat beribadah. Tetapi, kata Syahrir, di tanggal 5 Agustus 1950 terjadi peristiwa penembakan terhadap ulama yang dilakukan tentara Hindia Belanda. Pasalnya, ulama saat itu dianggap telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sehingga mereka ditembak mati. Pada sehari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 4 Agustus, para ulama ikut membantu menerangkan kepada masyarakat arti proklamasi kemerdekaan dalam sebuah khutbah Jumat. Saat itu, ulama yang menjadi korban statusnya sebagai Ketua Umum Masjid Raya Makassar. Saat itu, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1957 pernah datang dan berkunjung untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Raya Makassar. Bung Karno mempunyai tujuan untuk berdialog dan mengajak pimpinan dari Islam, Tentara Islam Indonesia, Kahar Muzakkar untuk kembali bergabung dengan Indonesia. Berselang beberapa tahun kemudian, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang menyambangi Masjid Raya Makassar di tahun 1967. Kala itu, Presiden memberikan bantuan sebesar 50 juta kepada Pondok Pesantren Mahat Mahalilil Ulum Rupi di Kelurahan Samata, Kecamatan Sumboku, Kabupaten Goa. Selain dijadikan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga aktif digunakan sebagai tempat kegiatan religi lainnya, seperti pengajian umum hingga pembinaan Al-Quran, sehingga masyarakat waktu itu aktif mengikuti rangkaian kegiatan yang hampir tiap hari dilaksanakan di Masjid Raya Makassar. Sejak peletakan batu pertama, beberapa bagian bangunan masjid mengalami kerusakan. Usia yang saat itu sudah mencapai 70 tahun. Kemudian di tahun 1978 dilakukan renovasi bagian masjid yang rusak.
Selatan, Andi Odang dan Ahmad Lamu. Namun, hasil renovasinya tidak cukup mengembirakan karena masih ada bagian pada masjid yang rusak. Akibat kerusakan itu, 1 orang jamaah tertimpa material bangunan yang rusak hingga meninggal dunia. Dari kejadian itu, pengurus masjid kemudian berpikir untuk membongkar kembali dan mendesain ulang bangunan masjid supaya kuat hingga waktu yang cukup lama. Sehingga pada tanggal 9 Oktober 1999, Masjid Raya Makassar mengalami renovasi besar-besaran dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Haji Zainal Basri Palaguna meletakkan batu pertama pembangunan awal masjid. Namun, hanya kubah menara masjid yang dibiarkan tetap utuh. Pasalnya, kubah itu merupakan pemberian dari Raja Bima, Sultan Kaharuddin, untuk mengenang sejarah sebagai simbol persahabatan. Kubah yang berukuran 36 meter yang berada di puncak masjid didatangkan khusus dari Australia dengan estimasi anggaran yang digunakan mencapai 25 miliar. Masjid dengan ukuran 36 kali 36 meter ini setelah dilakukan renovasi mengalami perubahan yang cukup drastis. Desain masjid tersebut diklaim sebagai arsitektur modern, sementara mihrab masjid mengingatkan kepada kebesaran Islam di Cordoba, Spanyol. Masjid Raya Makassar memiliki daya tarik di bagian 2 buah menara yang masing-masing tingginya sekitar 66,66 meter dan dikelilingi dengan 4 kubah kecil. Dari sisi interior, barisan keindahan kaligrafi menghiasi dinding dan langit-langit Masjid Raya Makassar. Kaligrafi itu dibuat oleh Syahruddin, juara kaligrafi tingkat nasional asal Sulawesi Selatan. Kaligrafi ini tidak lagi hanya menjadi pelekat struktur, melainkan menjadi daya tarik bagi Masjid Raya Makassar. Selain menyimpan sejarah perjuangan warga Makassar melawan Belanda, dan memang masjid ini dijadikan tempat perjuangan melawan KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Masjid Raya Makassar juga menjadi tempat pelaksanaan musabaqah tilawah Quran tingkat nasional pertama. Masjid ini terdiri dari 2 lantai, yang mana lantai 2 menjadi tempat utama jamaah melaksanakan sholat. Masjid ini memang sudah didesain besar dan megah sejak awal pendiriannya. Konon, seorang jurnalis asing yang mengunjungi masjid ini pada tahun 1949 menulis bahwa inilah masjid terbesar di Asia Tenggara saat itu. Bangunan induknya saja dapat menampung hingga 10.000 jamaah dan jika digabung dengan halaman masjid bahkan dapat mencapai 50.000 jamaah. Dari hasil pembaruan itu dapat dinikmati sekarang. Masjid yang megah dan indah ini sekilas mirip dengan masjid dari Timur Tengah karena memiliki sentuhan arsitektur Mediterranean. Dari segi konstruksi, Masjid Raya Makassar memanjakan jamaah sehingga dapat menikmati sejuknya udara Makassar. Masjid dirancang terbuka dan tak berdinding, tidak pada kebanyakan masjid lainnya yang ada di Makassar. Kini, Masjid Raya Makassar digunakan untuk tempat beribadah bagi umat muslim. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.